Nama saya Yogi Sujana, 5102755, UPBJJ 15 Pangkal Pinang. Saya akan membacakan praktik peradilan pidana. Pertanyaan 1. Berdasarkan kronologi kasus tersebut, analisa delik pasal mana pada KUHP yang jelas untuk kasus tersebut? Jawaban, analisis hukum delik pidana yang dilanggar. A. Unsur pidana delik. Berdasarkan kronologi peristiwa, perbuatan yang dilakukan oleh Ayam memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana pada pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Unsur-unsur 1. Unsur barang siapa untuk ini menunjukkan pada pelaku tindak pidana, yaitu setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana, subjek hukum. Dalam kasus ini, Ayam seorang mahasiswa berusia 23 tahun, merupakan subjek hukum yang cakap secara hukum dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf seperti gangguan jiwa. Dengan demikian, unsur ini terpenuhi. Unsur 2, dengan sengaja. Kesengajaan objek merupakan kehendak atau maksud dari pelaku untuk menimbulkan akibat yang dilarang, yaitu hilangnya nyawa orang lain. Berdasarkan fakta, pelaku telah menyiapkan pisau lipat sebelumnya, membawanya ke lokasi korban dengan sadar menusukkan pisau tersebut berulang kali di bagian vital tubuh korban atau leher dan dada. Hal ini menunjukkan adanya mens rea atau niat sadar untuk menghilangkan nyawa korban, maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi. 3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu. Unsur ini berarti adanya waktu yang cukup bagi pelaku untuk merenungkan dan menimbang perbuatannya sebelum melakukan pembunuhan. Berdasarkan keterangan penyidik, pelaku meniru adegan dari film Narkos menyimpan pisau di jok motornya dan berpura-pura hendak pulang sebelum mengeluarkan pisau dan menikam korban. Rangkaian tindakan ini menunjukkan adanya perencanaan yang matang, bukan reaksi spontan akibat emosi sesaat. Dengan demikian, unsur dengan rencana terlebih dahulu terpenuhi. 4. Unsur merampas nyawa orang lain. Unsur ini berkaitan dengan akibat dari perbuatan pelaku, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Dari hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), ditemukan bahwa korban meninggal dunia akibat luka tusukan di leher dan di dada yang secara langsung disebabkan oleh tindakan pelaku. Maka unsur merampas nyawa orang lain terpenuhi. Sekarang keempat tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur pasal 340 KUHP telah terpenuhi secara kumulatif, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Ayam dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana, premeditated murder. Untuk pertanyaan yang kedua, buatkan surat kuasa Anda yang ditunjuk sebagai penasihat hukum si Ayam atau mahasiswa. Surat kuasa khusus yang bertangan di bawah ini. Nama Ayam, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 14 Mei 2021. Umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa. Alamat Jalan Merpati nomor 12 Bandar Lampung. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Pemberi kuasa dengan ini memberikan kuasa khusus kepada Yogi Sujana SH, pekerjaan advokat dan konsultan hukum. Alamat kantor Jalan Diponegoro nomor 45 Bandar Lampung. Nomor induk advokat atau Pradi 134578101. Selanjutnya disebut pihak kedua.
atau penerima kuasa khusus untuk 1. Mendampingi dan atau mewakili pihak pemberi kuasa selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap korban bernama Bebek sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP junto pasal 338 KUHP junto pasal 365 ayat 4 KUHP yang saat ini ditangani oleh Kepolisian Resort Metro Lampung. 2. Memberikan pendampingan hukum di hadapan penyidik, penuntut umum maupun majelis hakim, termasuk menyusun dan membacakan nota pembelajaran, pledoi, menghadirkan saksi-saksi yang meringankan atau adrenaline change, serta melakukan upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali atau PK apabila diperlukan demi kepentingan hukum pemberi kuasa. 3. Menandatangani dan mengajukan setiap surat permohonan dan dokumen hukum yang dianggap perlu dalam rangka pembelaan hak-hak pemberi kuasa. 4. Menghadap dan berbicara kepada pejabat yang berwenang di lingkungan kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri Metro Lampung, dan instansi terkait lainnya. Demikian surat kuasa khusus ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Assalamualaikum.